Selamat malam teman-teman semua. Selamat berkumpul kembali di dalam acara Bu Fadilah dan teman-teman Rumah Singgah, putra dan putri, serta Ibu Lindsay dalam acara memperkenalkan teman-teman kita dari Putra dan Putri, juga acara-acara yang diadakan oleh WAFM, We Are For Murtadin. Sebelum acara kita mulai, kita akan pimpin doa oleh Bu Fadilah. Silakan Bu. Terima kasih Pak Piang, shalom semuanya. Senang bisa bertemu lagi ya. Sebelum kita memulai acara kita tundukkan hati kita menghadap Tuhan agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, karena kita lihat banyak banyak jaringan-jaringan karena hujan ya. Semoga ini bisa terselesaikan. Bismi Rabbi Abi wa Ibnu wa Ruhul Kudus al-ilahu wahid al-majdulil Abi wa Ibnu wa Ruhul Kudus al-anwa kullu awadi wa ila dahari duhur. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada malam hari ini kami akan berfellowship bersama Tuhan, ingin menggalang dana untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini berada di rumah singgah, di pastori Tuhan. Kiranya Tuhan, acara ini bisa menjadi berkat buat anak-anak, buat kami semua Tuhan. Semua hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kau urapi Tuhan setiap kami Tuhan, dan Kau urapi juga setiap jaringan kami ini Tuhan, hingga acara ini bisa berlangsung dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi para narasumber malam hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan segalanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, kami serahkan acara ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Iya. Ya, mungkin Bu Fadilah bisa langsung berkenalan. Bu Fadilah. Ya, shalom semuanya, Pak Apiang. Nggak ada namanya nih. Oh ya, anak-anak Rumah Singgah Putra dan anak-anak Rumah Singgah Putri ya. Iya, ini kameranya dong. Buka kameranya dong. Yang anak-anak Rumah Singgah mana ya? Yeay, shalom semuanya. Keren. Suaranya mana? Nggak kedengeran. Yang dari Putra, Sandi boleh. Shalom, sehat semua ya. Shalom Ibu. Oh, puji Tuhan. Kita tinggal menunggu Pak Dadang ya. Gimana semuanya? Oke, sehat? Sukacita terus ya. Puji Tuhan, sehat semua Bu. Amin. Haleluya, sehat semua. Oke, malam hari ini kita di sini mau agar orang-orang tahu ya bahwasanya ada anak-anak generasi-generasi yang luar biasa ini yang perlu kita bina dan kita berikan berikan dukungan buat mereka, karena mereka lah generasi-generasi berikutnya yang nanti akan meneruskan perjuangan-perjuangan atau meneruskan pelayanan-pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Nah, lagi ini Pak Dadang lagi lost connection, susah koneksinya. Jadi lagi device connection kayaknya ya. Nah, Pak Dadang yang membina anak-anak ini, nanti kita akan mendengarkan cerita dari anak-anak ini, bagaimana mereka bisa bisa berada di dalam rumah singgah ini, latar belakang mereka rata-rata seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa mengetuk pintu hati kita untuk bisa melakukan sesuatu, karena saya pernah selalu saya tanamkan di dalam kehidupan saya,
ketika kita ingin melayani orang, ketika kita ingin membantu orang lain, bantulah dengan apa yang kamu bisa. Jangan menunggu dengan apa yang kamu punya. Kalau menunggu dengan apa yang kamu punya, iya kalau saat ini kamu punya harta lebih. Tapi kalau kamu tidak punya harta lebih, apakah itu akan menghalangimu untuk menolong mereka? Ya tidak, ya. Jadi lakukan apa yang kamu bisa untuk menolong orang lain. Nah, malam hari ini saya sambil menunggu Pak Dadang ya, Pak Dadang koneksinya karena hujan ya, jadi koneksinya kurang baik. Sementara saya pengen ngobrol-ngobrol nih ya sama sebelum nanti ke Bu Linsi ya, sama anak-anak. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh dong minta satu lagu dong dari anak Putri apa Putra nih? Tadi Papa bilang putri satu, putra satu, Bu. Sembahkan pujian, Bu. Oke, siap. Putra dulu. Kalau buka kamera kayaknya ini ya, sinyalnya kurang baik ya. Sinyalnya kurang baik, Bu. Iya. Oke, siap. Shalom semua, kami anak-anak Putra di Rumah Singgah mau membawakan satu pujian yang mengatakan Engkau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku, Kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajar melewati badai langit biru, yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi percobaan. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, sebab Kau Bapa, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, sebab Kau Bapa, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Terima kasih. Haleluya, luar biasa pujiannya. Kau Bapa-Ku yang baik. Aduh, bagus banget pujiannya. Jadi amat sangat menyentuh. Bapak kita memang Bapak yang luar biasa, yang dahsyat, yang baik. Nah, ini saya pengen dengar cerita anak-anak Rumah Singgah Putra. Gimana Sandi ini terutama. Nanti mungkin ada teman-teman yang lain saya minta juga kesaksian mereka, bagaimana mereka bisa terdampar di Rumah Singgah ini dan latar belakang. Sandi dulu deh.
Ya, shalom semuanya, shalom, selamat malam, selamat pagi juga di USA. Ya, saya Sandi, saya adalah ya saat ini saya sebagai koordinator di Rumah Singgah Putra dan Putri yang ada di Blora. Kalau bercerita tentang awal kedatangan saya di Blora itu sebenarnya saya dapat tugas dari kampus itu sebenarnya PKL ya, atau kerja kelompok lapangan itu. Sebenarnya saya dikasih tiga pilihan tempat. Yang pertama itu di Jakarta, yang kedua di Papua, dan ketiga itu di Kota Blora. Nah, awalnya itu saya bersemangat untuk mengikuti mau mengambil pelayanan saya, PKL saya itu di Papua pertama. Saya sudah semangat dalam mimpi saya, dalam setiap doa saya, pergumulan saya itu saya pengen, Tuhan, saya pengen melayani satu tempat, yaitu tempat yang sangat indah dan sepi, dan tempat itu Tuhan gambarkan itu Papua. Tetapi ada satu rencana yang besar daripada Tuhan, yaitu Tuhan ingin saya membantu Papa Dadang dan juga Mama untuk melayani di Kota Blora. Dan itu adalah awal pertama kali saya datang di Kota Blora. Awalnya saya merasa, wah, Kota Blora ini saya merasa kecil, saya merasa terlalu nggak enak karena dari di Jakarta itu diamnya di kota, di Jakarta kan jadi merasanya udah bosan dengan hawa kota, pengennya itu di hawa-hawa perdesaan. Tetapi ya Tuhan berkata lain. Tuhan meminta saya untuk melayani di Kota Blora, dan puji Tuhan saya melayani di tempat adik-adik yang sungguh luar biasa, anak-anak yang dipakai Tuhan luar biasa, dari latar belakang keluarga yang luar biasa. Mereka akan dipakai Tuhan yang lebih luar biasa. Mereka mau menyerahkan hidup mereka di masa muda mereka itu untuk mengikuti Tuhan. Jadi saya sangat bangga bagi mereka ya. Kalau saya gambarkan dengan mereka, dengan masa muda saya dulu, itu saya menggambarkan saya jauh dari Tuhan. Kenapa adik-adik saya sekarang itu dekat dengan Tuhan, kok saya dulunya nggak bisa gitu. Jadi saya ngerasa sekarang saya bangga, saya ngerasa saya senang melayani adik-adik di tempat ini. Saya merasa adik-adik di tempat ini luar biasa. Di saat saya merasa lagi lagi gelisah atau lagi merindukan keluarga, merindukan adik-adik saya di kampung, saya terobati dengan adik-adik saya yang di Blora, yang selalu memberikan keceriaan bagi saya. Itu adalah suatu yang saya dapatkan, anugerah yang paling besar yang Tuhan tempatkan buat saya, supaya saya bisa melayani adik-adik saya. Ya, kami semua ya di tempat ini latar belakangnya berasal dari Kalimantan semua, tetapi tidak kenal satu sama lain. Tapi puji Tuhan, kami dari Kalimantan, satu Kalimantan, dari beberapa suku, kami dikumpulkan di satu rumah, di satu yayasan, yaitu Yayasan Rumah Singgah. Yayasan Rumah Singgah yang ada di Kota Blora. Itu mengumpulkan kami semua sehingga kami saling mengenal, dari suku mana, dari daerah mana, dari tempat mana, sehingga kami merasa, kita dari daerah Kalbar, dari daerah Kalimantan, kok kita nggak pernah kenal gitu. Tapi puji Tuhan di tempat ini kita saling mengenal, kita saling mengasihi, kita saling menyayangi, bahkan kita saling melayani satu sama lain. Itu yang saya rasakan, bagaimana rasanya dekat dengan Tuhan itu, dekat dengan adik-adik di tempat ini itu berasa rohani itu kembali tumbuh, rohani itu kembali bangkit untuk melayani. Kenapa? Karena ada semangat, ada Holy Spirit yang diberikan adik-adik untuk supaya saya semangat untuk melayani mereka, supaya saya semangat untuk melayani Tuhan, supaya saya semangat melayani dimanapun. Itu semuanya itu diberikan semangat dari mereka. Ya, itu cerita yang mungkin yang bisa saya bagikan untuk kita malam hari ini, karena ya kalau digambarkan semuanya itu mungkin nggak cukup 1 jam atau 2 jam, itu mungkin bahkan kalau bisa saya akan terbitkan di satu buku nanti, karena saya juga hobi dalam menulis satu novel, dan juga saya hobi membuat satu novel ya, dan juga mungkin suatu saat nanti akan saya buat satu cerita nanti tentang Rumah Singgah di dalam novel saya nanti. Itu aja sih, Bu. Mantap. Oke, kira-kira udah berapa lama Sandi di Rumah Singgah?
Saya di rumah singgah itu baru beberapa bulan, Bu. Saya datang dari bulan 6 tahun lalu, bulan 6. Oh, Baru bulan 6 sekitar tahun ini apa tahun lalu? iya, bulan 6 tahun lalu, bulan 6 kemarin, Bu. Tahun lalu, bulan 6 kemarin datangnya. Oh, ya berarti baru berapa bulan ya. Oke, sebelumnya di Kalimantan pelayanan juga apa gimana? Sebelumnya saya stay-nya di Jakarta, Bu. Oh, begitu. Iya, Iya, stay-nya iya, di iya. Jakarta. Mhm. Oh, gitu. Di rumah singgah sekarang ada berapa anak itu yang putra? Kalau putra kita ada 6, Bu. Oh, ada 6. Puji Tuhan Iya, Bu. ya. Oke. Apa namanya? Bisa nggak salah satu rata-rata? Oke, aku tanya dulu deh. Rata-rata anak-anak di rumah singgah ini latar belakangnya apa dan kenapa bisa sampai nyasar sampai nyasar ke rumah singgah? Itu gimana tuh, Sandi? Mungkin kalau ditanya kronologisnya langsung ya mungkin saya kurang tahu ya Bu kenapa. Yang penting Iya, yang saya tahu itu mereka ini ya mungkin ada dari beberapa anak yang mungkin latar belakang keluarganya nggak mampu untuk menyekolahkan mereka. Ada juga beberapa anak yang mungkin pengen sekolah di luar gitu Bu, pengen merasain sekolah di luar pulau gitu. Tetapi ada juga beberapa anak yang mungkin ditolak dari latar belakang keluarganya. Mungkin itu saya nggak bisa jelaskan secara rinci, mungkin nanti iya, iya, iya. Bapak yang akan menjelaskan tentang latar belakang anak-anak, karena saya juga Mm-mm. nggak berani, karena kan saya cuma sebatas menjaga di sini Bu, jadi saya nggak Oh berani. iya, dan juga baru ya. Ya, itu Heeh. Ya sertifikasi kita anak nunggu Pak Dadang sih apa aja. soalnya. Ini apa sudah masuk belum ya Pak Dadang? Kurang tahu Bu, udah Disconnect masuk. melulu, Bu. Pak Dadangnya Iya, disconnect melulu. karena hujan ya Pak Dadang bilang tadi agak susah dia masuknya, disconnect terus. Oke, ini siapa aja sih Pak Api yang ada di sini? Saya nggak tahu, nggak ada namanya. Ini bentar. Rumah Singgah Putri, Ibu Lin, Sekar, Oh, sama Sekar udah saya deh Bu. masuk. Iya, sama Oke, saya. oke, ya. Nah, loh, keluar lagi siapa ini yang keluar? Ayo, Ketet celup nih keluar si masuk. Sekar, Sekar Bu. Kayaknya koneksinya kurang baik juga kayaknya Sekar mungkin ya. Iya. Iya, oke. Bisa nggak salah satu dari teman yang di Asrama Putra tuh kesaksian kenapa dia sampai nyasar ya ke Asrama Putra ini? Salah satu aja. Iya Bu, ini juga Bu, latar Ya. belakang anak-anak di Rumah Singgah Putra itu juga kita campur Bu, ada juga dari latar belakang agama Islam, Katolik, nggak semuanya itu dari Protestan Bu. Jadi Oh semuanya kita gitu. campur di sini. Iya Bu. Ada Oh, dulunya baru itu dari Katolik fanatik, tapi sekarang sudah terima Tuhan gitu. oh gitu. Iya Bu. Oh luar Dan biasa juga ini. ada Boleh nggak dari satu orang aja Islam. kesaksian? eh, Arum kan dari latar belakang Islam. Apa ngomong aja. Gak Malu Bu, apa-apa, dia nggak bisa sampai ngomong katanya Bu. Dia malu Bu. oh gitu. Oke, Iya. oke. Yang lain deh. Ada nggak? Ini Bu Yudi Bu. Boleh, 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 boleh. Shalom Bu. Shalom. Yudi dari mana nih? Sama dari Kalbar Bu, dari Kalimantan Barat. Oh Kalimantan, iya. Oke, boleh dong dengar kesaksiannya sampai bisa terdampar di rumah Singgah Putra. Kalau saya sendiri ya, Iya. karena saya juga saya merasa karena bapak juga udah meninggal, jadi tinggal hidup dengan mama. Jadi maunya untuk mandiri gitu Bu, supaya nggak ngerepotin mama gitu. Dan mau sekolah juga di luar gitu, supaya beban orang tua juga agak ringan. Dan dan minta dan mau ikut sekolah sini gitu sih Bu. Oke, oke. Maaf, latar belakangnya memang dari Protestan apa gimana? Dulu Katolik Bu, itu
Oh jadi gitu. Oh ya, ya. apapun latar belakangnya ya, yang penting sekarang sudah bisa apa ya, sudah bisa menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, pasti Tuhan pakai dengan sangat luar biasa. Yudi usia berapa? Terus di rumah singgah udah berapa lama ya? Usia saya 16 tahun. Oh, masih kecil sekali, masih muda banget. SMA berarti ya? Iya. Yang bawa ke rumah singgah siapa? Pak Dadang, Bu. Wah, haleluya Pak Dadang luar biasa. Ini padahal pentolannya nih yang kita tunggu-tunggu. Sayang Di banget disko sih. Iya, Diskonek melulu, Bu, diskonek melulu karena nih. Pak Dadang ini posisi di Kalimantan ya. Oh. Iya, Bu. Nah, jadi hujan Pak deras, Dadang saya jadi telepon aja deh kalau gitu. Pak Dadang biar saya call aja ya. Jadi biar dengar suara Pak Dadang Bu. juga. Oh, iya, Ya, iya. gitu aja Bu. Soalnya tadi kan dia kehabisan kuota, terus saya kirim ternyata jaringan kurang bagus. Gitu aja Bu, pakai lewat Bu Linsi aja di telepon. Begitu. Oke, Mungkin siapa tadi? Yudi, Bu. Gimana Pak? Ya, dilanjut. Iya. Oh, Yudi, Iya, Bu. kamu satu keluarga berapa kakak beradik? Kalau saya 3 bersaudara, Bu. Saya yang tertua, ada 2 adik cowok semua. Oke. Yang satu disekolahkan di Jakarta. Sama Pak Dadang juga. Yang menyekolahkan dari Pak Dadang juga. Cuma yayasan lain. Wah, luar biasa memang Pak Dadang ini. Pak Dadang juga yang menyekolahkan, kemudian Pak Dadang juga yang angkat, yang bawa ke rumah singgah ya. Nah ini nih pentolannya nih yang mau yang mau kita interogasi, ya, karena pentolannya ini yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Oke, Yudi tetap semangat ya. Terima kasih kesaksiannya. Iya, Bu. Nah, Ibu, iya. Bu, Ya, ini gimana? Pak, Papanya udah terhubung, Bu. Pak, ini Ibu Padilla mau ngomong, Pak, mau nanya. Kok dimatiin? Iya. Bisa. Lagi di jalan katanya, Bu. Iya, lagi di jalan makanya sinyalnya naik turun terus hujan. Beliau tadi sampaikan saya begitu. Oke, saya pengen salah satu dari Asrama Putri deh kesaksiannya. Salah satu perwakilan aja. Ya Bu gimana Pak Fadila, Apian? mungkin kita bisa nyanyi dulu satu lagu lagi. Iya, dari Asrama Putri deh, dari teman-teman Asrama Putri, ayo. Iya, kita selingin supaya lebih santai. Ini saya ada Pak Dadang. Mau ngobrol dulu sama Pak Dadang atau mau nyanyi dulu nih? Pak Dadang dulu boleh Bu, boleh Bu. Silakan Pak Dadang. Shalom. Shalom Pak Dadang, haleluya akhirnya. Shalom. Iya. Kenalkan nama saya Dadang. Saya Pak Dadang ya. Bisa dengar gak Bu Linsi? Oh, shalom Pak Dadang, bisa dengar suara kami? Ya, shalom Bu. Ya, silakan Pak Dadang. Bisa dengar gak suara saya Pak Dadang? Suaranya hilang-hilang Bu. Oh gitu. Berarti sinyal di sana, ya. Sinyalnya di Pak Dadang Bu. Iya. Silakan Pak. Bu Linsi aja perantaranya, Bu Linsi. Coba minta tolong Pak Dadang menceritakan pelayanan beliau, kemudian bagaimana Pak Dadang menemukan anak-anak ini, gitu Bu Linsi. Itu aja intinya. Ayo silakan Pak Dadang. Dia kan dengar suara saya, Bu Linsi aja yang ngomong. Pesan berantai.
Dengar kok dia. Oke. Ya, salam Bu. Ya, salam Bu. Shalom, Ya, salam silakan Pak Pak. Dadang. Silakan Pak Dadang. Ya. Ya, shalom, selamat malam. Ya, perkenalkan, Shalom. saya Dadang Abdullah. Saya ucapkan terima kasih baik ke Ibu Fadilah, ke Ibu Linci yang izinkan saya untuk bersaksi di sini untuk anak-anak rumah singgah. Iya. Pak Dadang, ceritakan dong Ya, Ibu. pelayanannya Pak Dadang, terus awal mula Pak Dadang bisa terjun di misi ini, kemudian ketemu anak-anak, kemudian membawa anak-anak bisa bersekolah, gitu loh Pak Dadang. Bisa mendapatkan tempat yang Awalnya, layak. ya, terima kasih Ibu. Awalnya saya dan istri punya hati untuk anak-anak, khususnya dari pedalaman gitu ya, karena apa yang saya alami tidak mau dialami oleh anak-anak yang memang ditolong, dididik dan dibina. Karena dulu waktu saya pertama kali mengenal Tuhan, bagaimana saya diusir, bahkan saya harus tidur dengan alat koran. Dan apa yang saya alami jangan sampai oleh anak-anak itu teralami gitu, bagaimana susah. Dan saya dan istri memang punya hati untuk anak-anak. Sejak saya mengenal Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Kita mau pekerjaan Tuhan melalui anak-anak, karena mereka perlu ditolong, diarahkan supaya pada saat mereka kembali ke kampung mereka masing-masing, mereka bisa menjadi berkat. Amin Pak. Terus proses Bapak bertemu dengan anak-anak ini gimana Pak Dadang? Prosesnya, kemudian bertemu anak-anak ini, kemudian perjalanan misinya Pak Dadang itu, kemudian Pak Dadang bisa menyediakan mereka rumah singgah, kemudian bisa menyekolahkan mereka, gitu loh Pak Dadang. Wah, kalau itu panjang itu prosesnya. Ceritanya panjang sekali karena masing-masing anak punya cerita yang berbeda, Bu Dila. Iya, paling tidak Bu Linsi. Intinya memang kami punya hati ya Bu ya. Iya. Intinya kami punya hati untuk mereka, supaya melalui mereka itu yang nantinya ya sifat-sifat kita kembali ke kampung mereka masing-masing. Karena di anak-anak yang kita bina yang ada di rumah singgah itu kan latar belakangnya bermacam-macam gitu loh Bu. Nah, ada yang dari Kedar, ada yang dari Katolik, ada juga dari Protestan. Memang betul mereka Protestan, tetapi hanya Kristen tanpa pertobatan. Iya. Saya kasih singkatnya aja deh ya. Sebelum anak-anak ini ada di rumah singgah, ya rumah singgah ini kan baru sekali. Sebelumnya mereka tinggal di sebuah asrama yang dipimpin oleh sebuah yayasan. Kami juga sempat melayani di sana. Tapi karena ada semacam kekerasan, ada semacam penganiayaan emosi dan fisik. Banyak di antara mereka yang sudah tidak tahan, bahkan Yudi itu hampir mau bunuh diri di situ. Ada yang mengunci diri di toilet, ada yang bahkan mau membunuh pemimpin asramanya ya. Jadi ada yang stres sampai pingsan. Ya pokoknya sudah terlalu keadaan di asrama tersebut sudah terlalu tidak sehat ya, kalau menurut saya sudah tidak sehat.
tidak sehat secara rohani, tidak sehat secara mental, dan juga tidak sehat secara fisik. Jadi diawali dengan Amanda yang mau ikut Pak Dadang kembali ke Kalimantan, 1 orang itu, dan Amanda itu pingsan di tengah jalan. Setelah dibawa ke dokter, ternyata dokter mengatakan ini karena stres yang berat, depresi berat. Ya, setelah itu ya kita counseling ya Amanda ini. Kenapa? Dan pada hari yang bersamaan itu ada 6 orang anak wanita yang keluar dari asrama karena memang sudah tidak tahan. Lalu bertemulah dengan seorang pendeta, untuk sementara mereka ada di sana beberapa jam ya. Lalu karena Pak Dadang juga tidak bisa membiarkan anak-anak ini terlantar, yang 6 orang ini, lalu Pak Dadang kembali lagi ke Blora, padahal Pak Dadang sudah ada di tengah-tengah perjalanan. Jadi kembali lagi ke Blora. Jadi secara urgensi, cari rumah. Saya bilang cari rumah Pak Dadang, cari rumah. Saat itu ketemu rumah, itu kalau nggak salah 7 juta ya per tahun ya, 7 juta per tahun. 7,5 juta ya per tahunnya. Nah, saya pikir tadi saya mesti gimana caranya supaya bisa terpenuhi. Lalu saya tanya, Pak Dadang bisa nggak dicicil dulu, setengah dulu, nanti setengahnya baru kalau kita ada dana. Jadi saya dan teman-teman waktu itu, saya dan Pak Tony dan beberapa teman, ada Pak Yohan, semuanya dari US itu mengumpulkan dana, akhirnya terlunasi rumah singgah itu. Nah, setelah rumah singgah itu terlunasi, ternyata makin banyak anak yang kabur, yang dikeluarkan dari asrama juga ya, kabur, dan bukan hanya kabur tapi dikeluarkan dari asrama, makin banyak. Lalu yang pria, terus satu hari itu ada yang cowok, yang cewek juga ngumpul satu rumah. Saya bilang, aduh ini nggak bisa nih cewek cowok di satu rumah kan begini, bisa kacau, kita mesti cari rumah lagi. Jadi kita cari rumah lagi, saya suruh Pak Dadang cari rumah lagi untuk pria khusus, ya tidak boleh disatukan begini. Dapatlah rumah itu, kalau nggak salah berapa Pak Dadang, 5 juta ya? 5 juta. Ya betul. Ya 5 jutaan ya. Ya udah, saya dan teman-teman sama di Blora juga, tetanggaan ya, tetanggaan. Hanya beda beberapa rumah ya Pak Dadang ya, beda gang kali ya. Beda 3 rumah. Ya saya itu ya udah, saya akhirnya ubuk-ubuk lagi ya dengan teman-teman saya lagi. Aduh Pak Dadang, ini saya cuma terkumpul sekian nih. Ya saya waktu itu tidak bisa mengumpulkan 5 juta sekaligus ya, karena kami juga baru mengeluarkan 7,5 untuk kontrakan pertama. Tapi puji Tuhan, karena memang ini kehendak Tuhan ya Pak Dadang, akhirnya dengan para donatur lain juga bisa mengumpulkan dana memenuhi rumah kontrakan yang kedua. Itu kita sewa setahun kan semuanya. Oke, setelah itu gimana nih WiFi? Nah, karena saya dari WAFM sudah memasangkan WiFi di di asrama putra dan putri. Akhirnya saya bilang, Pak Dadang kita nggak bisa pasangkan WiFi, jadi harus diambil dari asrama putra putri yang dalam nama mereka, nama Pak Dadang dan istri, harus dipindahkan. Jadi ya memang ada biaya, ya Pak Dadang sendiri yang membiayai biaya pindahan WiFi tersebut, dan WiFi itu kita pasangkan dan kita bayarkan per bulannya, dan pasti ada listrik dan PAM ya, itu juga dibayarkan listrik dan PAM yang juga dibayarkan dari WAFM. Jadi mereka hanya tinggal aja di situ, mereka usaha jualan minuman jahe ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena dana WAFM kan juga terbatas. Saya bilang kalian mesti kerja. Saya mau promo, jahenya enak. Amin. Nah, tuh Sandi yang buat tuh. Oh, nanti dipromosikan ya kapan-kapan dipromosikan. Makanya saya bilang saya promosi di sini, jahenya luar biasa.
ya nanti dipromosikan di acara yang lainnya mungkin ya. Ya. Lalu Ya. tadi sampai mana itu? Sampai sampai mana tadi tuh? pakai nama Sampai mereka harus ada usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena dana WAFM juga kan ada pengeluaran lain, ada pengeluaran di pastori gitu ya, ada pengeluaran urgent, kita harus punya pengeluaran urgent, misalnya ada yang sakit atau ada yang membutuhkan dana dadakan, kita harus punya reserve ya istilahnya. Yang kita bukan organisasi, kita hanya grup orang-orang yang peduli kepada mereka yang terbuang, terutama murtadin ya, fokus kita karena nama kita kan We Are For Murtadin. Jadi mereka sembari usaha jahe, kita promosikan, kita pasarkan ya. Saya juga order jahe untuk ayah saya yang ada di Jawa Tengah lah, saya tidak sebutkan lokasi pastinya ya. Saya juga order untuk dikirim ke USA. Jadi ada kawan saya yang juga admin dari WAFM. Saya kumpulkan semua barang-barang belanjaan saya di sana. Nanti kalau sekiranya sudah oke Pak, saya selesai belanja kayaknya, karena saya juga belanja di Indonesia ya, dikirim dari Indonesia ke sini melalui DHL. Tapi setiap bulan kita kirim dana untuk sembako, untuk rumah singgah dan pastori ya. Yang belum kebagian ini yang rumah pelayanan Kalimantan Barat. Ya, kita memang ingin sekali memasangkan WiFi untuk rumah pelayanan di Kalimantan Barat. Begitu. Ya pastinya kalau sudah memasangkan WiFi ya kita tidak bisa tinggalkan begitu saja, kita bayarkan setiap bulannya. Seperti itu. Tapi memang kita masih kekurangan donatur lah ya, donatur tetap. Kita ada donatur tetap, tapi masih pas-pasan banget gitu. Istilahnya tidak ada savingnya gitu. Bahkan saya harus mengirimkan dana USD ke rekening WAFM untuk mencukupi. Ya, karena kita seperti yang saya katakan, kita harus punya reserve untuk sesuatu. Ya, kita juga memang punya planning untuk membeli rumah untuk dijadikan rumah singgah dan dijadikan sebagai seperti sentral ya, sentralnya branches-nya WAFM, karena sekarang WAFM ini sentralnya kan ada di Amerika, headquarter-nya ada di Amerika, tapi kita mau punya branches gitu. Misalnya branches Indonesia ada di mana, nanti mungkin ada branches di Pakistan ada di mana. Jadi kita akan mendunia. Ini tanam bijinya baru satu di Indonesia, yaitu ya kira-kira yang sekilas sedikit kenapa anak-anak ada di rumah singgah, di rumah kontrakan ini. Begitu Bu Dila. Itu nanti ceritanya panjang banget deh. Karena setiap hari selalu ada cerita. Harus ada sesi berikutnya Bu Lindsay. Harus ada sesi berikutnya Bu Lindsay. Biar semua orang bisa tahu kondisi anak-anak. Tidak cuma bisa debat doang ya Bu Lindsay ya. Cari eksistensi. Ya, harus bisa. Mereka juga harus mengerti ya. Kita mengajarkan adik-adik kita untuk mengerti iman kita, mengenal Tuhan kita, bukan hanya mengerti tapi mengenal Tuhan kita. Ya, kalau di ajaran lain kan hanya tahu mengenai Tuhan mereka, tapi tidak mengenal secara langsung Tuhan kita. Nah, kalau di Kristen kita harus mengenal Tuhan kita. Ya, kalau kita sudah mengenal Tuhan kita, maka kita akan tahu siapa diri kita sendiri. Seperti itu. Dan kita juga mendidik mereka untuk belajar berapologet, tapi tidak memaksakan ya. Jadi mereka harus bisa paling tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan usil dari sebelah, ya, agar mereka tidak mudah dibodohi. Seperti itu. Ya, kita juga mengajarkan mereka
ya basic-basic kepemimpinan lah, bagaimana menjadi seorang Kristen, ya. Karena level mereka masih level anak-anak, jadi kita juga harus memberikan mereka ke level anak-anak. Kita tidak bisa memberikan mereka materi ke levelnya level dewasa, mereka bisa tercekik nanti. Jadi ada level-levelnya. Ya, puji Tuhan Ibu Dila sudah membantu memberikan materi juga dengan level mereka. Seperti itu Ibu Dila, kira-kira ya. Memang WAFM tidak banyak dikenal ya di Indonesia, karena memang kita lebih ke internasional ya, lebih dikenal di internasional. Jadi WAFM itu sudah bekerja sama dengan apologet internasional dan lebih dikenal di dunia internasional daripada di Indonesia. Nah, di Indonesia kita lebih ke membantu kawan-kawan dan juga pemuridan. Kita ada juga ruangan apologet, jangan salah ya. Ya itu aja Bu Dila kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya, wah, apa ya? Padahal setahu saya WAFM pertama saya udah masuk ya Bu ya. WAFM ini kan baru setahun ya. Setahun Iya, kurang Bu ya. Dila, baru setahun. Iya. Kemarin Agustus kita merayakan ulang tahun yang pertama. Iya, iya. Ya, yang kita happy birthday-an pokoknya. Iya. Seperti itu. Berarti sangat baru, tapi kita semua yakin Bu ya, karena kita berangkat dari hati yang tulus. Karena memang ya, saya sendiri kesaksian dikit lah di WAFM ini. Banyak ya itu tadi Alkitab bilang banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi kalau bahasa senimannya itu seleksi alam ya Bu Linsi ya. Banyak yang keluar, banyak yang tidak tahan, kemudian mental kesana kemari gitu ya Bu ya. Termasuk saya sebenarnya kurang begitu aktif ya di WAFM, nggak begitu aktif seperti yang lain, tetapi misalnya diminta bantuan, oke siap gitu doang. Saya bisanya apa yang bisa saya lakukan ya saya lakukan. Kayak misalnya seperti ini membantu anak-anak, terus ngasih tausiah ya sama anak-anak, ya itu yang bisa saya lakukan. Tapi yang saya lihat adalah Tuhan bekerja luar biasa dalam jangka waktu setahun lebih berapa bulan? Ini Desember, Agustus, cuman lebih 4 bulan ya Bu ya, setahun lebih 4 bulan. Tuhan Ya, pakai WAFM dengan luar biasa, ada hasilnya ya, ada sesuatu yang dibuat oleh teman-teman WAFM yang saya lihat ya, seperti itu Bu Linsi. Makanya saya tergerak hati, kemudian juga apa ya, excited sekali lihat anak-anak gitu ya. Makanya tadi saya pikir apa ya, mumpung ini saya nggak ada kerjaan, ya udah saya bikin ini lagi, bikin apa namanya, fundraising lagi, dan ingin mengenalkan ke semua orang bahwasanya ini loh WAFM, kita bikin ini loh yang sudah kita kerjakan selama 1 tahun lebih ini, itu Bu Linsi ya. Tapi saya mau tanya lagi Bu Linsi. Ini nih Bu Linsi. Nanti aja deh sesinya Bu Linsi nanti lebih luas lagi. Nanti habis anak-anak putri. Habis anak-anak putri, Sekar terus baru Bu Linsi. Anak-anak putri minta lagu. Pak Dadang terima kasih. Hati-hati di jalan Pak Dadang. Sinyalnya naik turun padahal Pak Dadang yang bilang. 4 jam lagi perjalanan Bu. 4 jam lagi perjalanan luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Dadang, nanti kita kontak lagi ya. Pak Dadang hati-hati, Tuhan berkati ya Pak Dadang ya, semangat terus. Ya, terima kasih Terima kasih sudah mewakili kami. Iya Pak Dadang. Thank you. Ayo dari Asrama Putri satu lagu dong. Abis itu saya pengen tahu lagi nih Asrama Putri ini gimana ceritanya. Mana Asrama Putri? Tidur kah? Rumah Singgah Putri Bu, bukan asrama lagi. Oh Rumah Singgah Putri, iya. Ingatnya di pesantren Bu Linsi, anak. Asrama Putri. Anak Rumah Singgah Putri.
Oh ya, ini ada yang Bukan ada tanya, orangnya. anak-anak ini usia berapa ya? Di rumah singgah itu usia 12 tahun ya paling muda, sampai usia 22 ya, usia SD kelas 6 sampai yang kuliah ya. Yang paling besar adalah Sandi. Kira-kira Oh begitu gitu. ya Kak Riko ya. Ini yang Putri dong. Tadi saya minta satu lagu dari yang Putri nih. Anak-anak rumah singgah Putri. Halo adik-adik Putri. Ada nggak? Apa sinyal Mungkin juga? jaringan mereka, Bu. Iya, soalnya Adik-adik dia di Putri atas ya. silakan. Adik-adik Putri dibuka dulu mic-nya. Saya nggak bisa lihat, Bu, nama-namanya siapa, apa mic-nya udah dibuka apa belum. Nggak bisa lihat saya. Iya, paling bawah itu kan ada. Heeh. Ayo teman-teman Putri. Jaringan kayaknya Bu Linsi. Kalau nggak bisa Sekar aja suruh nyanyi nih. Iya, ini dia nih. Boomnya yang kedua. Ayo Sekar. Sekar. Waduh. Salam. Iya. Mana Shalom. nih orangnya? Salam. Apa Shalom, kabar? shalom. Sehat? Sehat, haleluya, puji Tuhan. Iya. Kemana aja selama beberapa puluh tahun? Nggak sampai puluhan tahun, cuma 2 bulan. 2 bulan. Oke, dua bulan lebih kali. Kita tidak bertemu. Nggak sampai. Oh, iya. Iya. Sekitar 2 Sekarang bulan. lebih fresh sekarang, lebih oke. Oh iya, pasti lebih oke. Haleluya. Lebih Gimana cerita? Cerita pengalaman kamu selama kamu di pastori ya? Iya, di pastori. Oh iya, pastorinya di mana? Lupa aku di Kelapa Gading ya? Di mana? Benar? Iya, daerah Kelapa Gading. Betul. Oke. Tanah Merah. Gimana kamu bisa terdampar di situ? Gimana ya? Itu awalnya karena ibadah sih. Ibadah raya hari Minggu, terus sebelumnya kan aku di rumah Pak Hans kan, di orang tua rohani. Terus Iya. hari Minggu itu ikut ibadah di gereja GSA ini. Nah, terus kayak setelah ibadah kan kayak ada informasi kayak yang butuh digembalakan. Nah itu aku ngerasa kayak aku butuh pengembala, aku butuh digembalain. Lebih luas lagi maksudnya. Kan aku udah lihat di pastori ini kan kayak seru-seru gitu, kayak lebih asik lah kan. Sebelumnya kan aku kan emang orangnya banyak temennya kan, kayak bergaulnya tuh luas banget. Nah, terus kayak setelah di rumah Pak Hans ini kan kayak sedikit rasa kesepian sih, karena kurang nggak ada temen kan. Iya. Setelah ibadah hari Minggu ini kan ada informasi dari gereja yang butuh digembalain. Terus aku lihat di pastor ini anaknya asik-asik, seru-seru. Ya udah aku kontak minta nomor ibu gembala awalnya setelah ibadah. Nah terus ternyata pas di akhir selesai ibadah itu kita ngobrol bareng sama ibu gembala, sama Pak Han, sama ibu Rizka juga. Terus ya di situ kita ngobrol-ngobrol, terus akhirnya aku di sini. Terus aku bener-bener emang tertarik sih buat tinggal di sini, karena asik aja bergaul sama teman-teman, apalagi teman-teman yang dari luar-luar daerah kan banyak. Ya di situ. Oh, iya, kamu jadi punya banyak teman di situ ya. Ini kenapa jadi suaranya jadi double ya? Nggak tahu. Cek. Oh, sudah. Halo? Masih. Kenapa double ya? Bingung saya. Halo, Iya. halo. Oh, enggak. Iya, halo. Enggak. Oh. Ya. Berarti kamu di pastori udah berapa lama? Dari bulan Juni, Juli, 6 bulan lah.
sama sekarang. Masa sih? Hampir 6 bulan. Iya. 6 bulan. 6 bulan. Sebentar. Kok kayaknya ada yang kamu pakai ini ya, nyalain YouTube nggak? Enggak. Mungkin teman-teman ada kali ya. Di mute dulu deh yang lain coba. Nah, Iya. Masih nggak jelas suaranya. bukan nggak jelas, apa namanya? Apa mantul-mantul gitu, bergema gitu. Ah, ini udah enggak. Iya, kenapa ya? Oke. Udah. Nggak tahu. Oke. Ada jin ibrit lewat. Oh iya. Mungkin. Nah, waktu itu terakhir ketemu berarti udah lama banget ya aku tidak bertemu denganmu. Iya, udah lama banget. Nah, waktu itu kan kita kamu ketemu, masih gimana? itu kita ketemu Cerita. bulan apa? Cerita apa? Ya cerita, kita ketemu bulan kapan itu? Januari, Februari, Maret, April kayaknya deh. Bulan April. Pas Yang puasa sama Kak itu Diju. ya? Iya. Iya, puasa benar. Sama Kak Diju. Oh iya yang puasa. Oke. Oh itu terakhir April. Oh iya sudah lama Iya. sekali. Kan waktu itu Kohans juga mau pindah ke luar kota kan waktu itu ya. Iya. Ya Iya, makanya puji betul. Tuhan kamu dapat tempat di pastori itu ya. Iya, Iya. gitu. Tapi kamu happy ya di situ karena punya banyak teman. Kalau dulu kan Iya. agak susah juga karena bukan sendiri ya. Karena cuman dengan anaknya Kohans gitu-gitu ya. Jadi merasa nggak punya teman karena suka bergaul apa. Jadi di sini ya puji Tuhan ada teman. Tapi paling tidak di tempat yang dulu kamu bisa belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang baik, bagaimana kamu disiplin, ya kan? Bagaimana Iya, kamu betul. bisa menjadi dirimu sendiri dalam arti dirimu yang hidup dalam tata aturan yang baik untuk masa depanmu nanti. Gitu kan Sekarya. Apapun Iya, yang betul. kamu alami dalam kehidupan kamu semua itu rancangan Tuhan. Tuhan pengen kamu menjadi lebih baik lagi. Artinya Amin. iya, semua perjalanan hidup yang kamu alami itu membuat kamu menjadi kuat. Ya, membuat kamu Amin. menjadi kuat, membuat kamu menjadi lebih terbiasa dengan hal-hal yang mungkin nanti akan kamu hadapi. Jadi kita juga berterima kasih ya dengan Kohans yang luar biasa ya, sama Ciriska ya luar biasa. Membantu Sekar untuk bisa keluar dari kemelut yang sangat-sangat bikin Sekar yang yang dulunya sembarangan istilahnya, yang dulunya itu nggak punya pegangan apapun, punya ibu rohani, bapak rohani yang sangat luar biasa ya. Kohan sama Ciriska memang ya kita berterima kasih lah ya dengan luar biasa ya kepada Kohan dan Ciriska. Terus kamu sekarang di rumah singgah ini lebih fresh, lebih happy karena punya banyak teman yang mungkin sebaya dengan kamu atau yang lebih di atas kamu, bisa buat bercerita gitu ya Sekar ya. Berapa orang di sana Sekar? Di sini sekarang ada 10 orang. Wow. Ada 3 yang lagi PPL keluar. Nanti ada 3 orang. 2 orang udah pergi ke Sumba, 1 orang nanti mau ke Papua. Ngapain PPL? Iya, PPL. Itu anak asuhnya Bugem ya, Bugem Bala maksudnya. Iya, anak Ibu didiknya Gembalanya luar biasa. Ini dia sebenarnya misi-misi seperti ini yang kata Tuhan kan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Suruh pergi, bukan disuruh diem aja gitu loh. Jadi memang kapan-kapan saya minta kesaksiannya Bu Gembala deh, bagaimana dia bisa membuat
menampung lah istilahnya anak-anak yang luar biasa ini, kemudian mengirimkan mereka kemana-mana. Sekar, Ya, itu halo. kamu kan sekarang baru ya di situ ya. Untuk ya penonton tahu aja ya, Sekar ini dari Muslim, kemudian sempat ya bukan sempat ya di gimana ya mau bahasanya sekarang. Ini ya, apa ya, kabur. Kamu kabur sendiri karena takut Iya, apa gimana? enggak, karena karena ngelanggar sendiri sih. Kabur sendiri sih aku rasa. Aku sendiri yang Ya, buat kan. Ya aku sendiri ya. yang larikan diri. Oh, begitu. Enggak, maksudnya ya, oke. Maksudku begini, kamu lari itu karena menghindari pertikaian di dalam keluargamu karena kamu menjadi seorang Kristen, begitu? Oh, masalah itu. Kalau itu iya Iya. diusir. Oh, Emang diusir itu mah. Karena pas awal-awal itu kan masih panas-panasnya kan, mereka tahu. usia berapa Jadi itu Sekar? usia 16 16 tahun. tahun. Iya. Itu juga awalnya Gimana? sama mama sih nggak mau. Kenapa? Awalnya kan kamu memilih ikut Tuhan kan, kemudian kamu diusir, begitu ya ceritanya. Iya. Coba sekali cerita sedikit mengenai bagaimana bisa terima Kristus, bagaimana Nah, itu dia maksud saya. gitu. Tadinya saya mau nanya itu, untung Bu Linsi. Cerita lagi dari awal, nggak apa-apa. Itu kaosnya mana? Udah dipakai belum? Yang belum Yang belum dibuka kuning. kayaknya. Oh, belum dibuka Belum ya? Iya, itu untuk semua kan? Iya. Ya, silakan Sekar kesaksian sedikit. Iya, kesaksian Mana bisa sedikit. terima Sekar. Kristus. Kalau ini bagaimana bisa terima Kristus, ini awalnya juga nggak tahu kenapa ya, padahal susah ikut Yesus. Awalnya sih aku nggak ngerasa susah sih, tapi setelah ikut itu bener-bener udah kayak diborgol sama Tuhan, udah nggak bisa, udah kayaknya udah diteken di situ deh, percaya sama Tuhan Yesus. Aku juga nggak tahu alasan tepatnya apa, kalau dipikir-pikir bisa nekat banget sampai diusir, sampai dari Surabaya ke Jakarta sampai pulang sendiri. Itu nggak tahu alasan tepatnya apa bisa ikut Tuhan. Tapi kalau awal itu awalnya karena teman-teman juga sih di sekolah. Sekolah aku kan mayoritas kan mereka Kristen, tapi mereka Katolik. Tapi kebanyakan teman-teman aku, sahabat aku tuh kebetulan Kristen Protestan juga. Nah dari situ aku diajak buat ke gereja bareng. Terus akhirnya ngerasa kayak. Tapi sebelumnya, sorry Sekar, sebelumnya kamu sudah ada hati ya, walaupun nggak diajak teman-temanmu, sudah ada hati untuk ke sana gitu ya? Iya. Dari SMP sih sebenarnya. Oh. Masih kepo-kepo gitulah. Cari di Google dulu, sampai aku cari di Google. Aku nggak tahu apa-apa emang, kan aku cari di Google sampai keluar dari Islam itu dosa atau enggak, sampai kayak gitu kan. Karena awalnya nggak tahu apa-apa. Terus udah sampai hari Minggu tuh, udah pokoknya nekat ke gereja, diajak temen pertama. Tapi sebelum kamu ke gereja, temanmu ajak, kamu nanya dulu sama temanmu, apa gimana sih? Awal enggak nanya sih. Cuma Terus? ada yang nanya kan, teman-teman aku di kelas tuh pada tahu aku Islam sendiri, karena di kelas satu-satunya orang Islam tuh aku doang. Terus ceritanya itu ya sekali cerita gimana malam-malam tengah malam diusir dari rumah terus kemana aja gitu sampai nemplok di pastori deh. Ya itu waktu awalnya ya udah terima Tuhan, terus diusir sama nenek kan, terus
Awal-awal itu masih sekolah kelas 10. Terus udah keluar dari rumah. Nah, di sini kenal teman-teman. Terus awalnya sih nginep di rumah teman sekolah, teman sekelas. Tapi nggak lama aku di situ, terus karena itu pergaulannya kan ya Jakarta. Terus teman-teman aku banyak kan pergaulannya tuh ya nggak baik semua. Terus ya di situ aku terjerumus buat kenal dunia luar. Sebelumnya nggak pernah sama sekali. Nah di sini aku terjerumus dunia luar. Terus akhirnya sekolah kan libur karena corona tuh 2 minggu. Aku ke Surabaya karena ngerasa kayak di Jakarta nanti bisa tambah rusak. Karena aku sendiri nggak bisa nolak kalau ada temen yang ngajakin ini itu. Karena nggak enak aja sih kalau ditolak. Terus ya udah, ya aku ngelariin diri ke Surabaya, ninggalin teman-teman. Terus pas di Surabaya ini sekitar 3 bulan. Ini di sini di bulan Juli aku inget banget awal kenal Ibu Linsi. Tanggal 5 Juli 2019. 2020 ya. Di Zoom karena kenal di Telegram kan. Terus nah di sini Bu Linsi kan kayak ngajakin aku doa. Nah di situ itu ini HP-nya aku speaker, nggak pakai headset. Pokoknya aku speaker tuh gede banget kan, aja sih. Terus mama aku dengar, sama semua dengar. Udah di situ aku dimarahin. Itu jam 11:30-an lah. Di situ aku pulang kan. Di situ aku diusir. Tepatnya lagi di Surabaya. Pas lagi di Surabaya, itu malam-malam bener aku diusir. Terus besokan paginya aku balik ke Jakarta sendiri. Gitu. Itu di Padahal usia ini kamu berapa itu? 16 tahun itu? Itu 16 tahun ya. Oh Tuhan Itu Yesus. awal, ya 16 tahun. Baru ulang tahun lagi. 16 tahun. Nah itu kan Tapi puji Tuhan malam-malam ya, itu. Tuhan selalu kasih kamu perlindungan ya, luar biasa. Itu yang paling aku rasain sampai sekarang. Iya. Walaupun pernah di pergaulannya, pernah ya ini itu, udah bener-bener liar, nggak ada yang dampingin aku, nggak ada yang ngasih aku motivasi buat kembali lagi. Tapi kayak Tuhan tuh tetap ngasih aku perlindungan sampai sekarang ini. Terus sampai akhirnya aku bisa dipastori, ya karena keputusan aku sendiri sih sebenarnya. Iya, Bu Linsi, kita cerita sedikit boleh ya Bu Linsi ya? Mana nih Bu Linsi? Sekar ini termasuk yang dableknya minta ampun. Saya sembari masak, Bu. Lumayan jaraknya gitu, jauh. Wanginya sampai sini Bu Linsi. Aduh. Bu Linsi, Cuma bikin saya telur bilang. aja kok. Oh Silakan. gitu. Bu Linsi saya bilang, Sekar ini dableknya minta ampun. Bener nggak Bu Linsi? Haleluya. Haleluya. Tapi walaupun dia dablek, sebenarnya dia pinter. Tapi dableknya ini loh yang repot. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah sia-sia memilih orang-orang yang dia kehendaki gitu Sekar. Jadi mujizat-mujizat apa ya? Aku mau bilang kejadian-kejadian yang kamu alami sedemikian rupa, aku kan juga tahu ya kamu ini gimana kamu, terus juga dengan usiamu yang masih sangat muda ya, harus menerima perlakuan dari keluarga seperti itu ya. Ya, jadi tetap teguh di dalam Kristus. Itu ya, itu aja Sekar. Kalau kamu lewati kalau kamu tidak setia dan tidak teguh ya resikonya lebih dari ini, lebih dari yang kemarin-kemarin gitu. Tapi memang segala sesuatu kan harus dilewati karena ingat rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Oh iya ini tadi teman-teman dari mana? Dari Asrama Putra
pamit karena besok pada sekolah. Semangat terus, tetap kuat di dalam Tuhan, jangan goyah imannya, tetap semangat juga pendidikannya, sekolahnya. Tuhan memberkati ya. Loh kok ini siapa yang keluar? Pak Api yang keluar? Oh, Pak Api yang jadi kayak keluar masuk. Saya di bawah dengerin Bu, tenang aja, Oh, tenang. dengerin sampai ketiduran. Enggak. Oh, kirain. Nah, ini masuk siapa lagi nih? Tadi sebenarnya tuh saya mau tanya sama Pak Dadang, ya, apa namanya? Kan otomatis ya misi yang Pak Dadang lakukan ini ya pasti punya banyak rintangan, pasti punya banyak kesulitan, apalagi di kita ini kan minoritas ya. Ketika kita punya misi yang luar biasa, pasti berbenturannya dengan orang-orang mayoritas. Tadi saya pengen tanya sama Pak Dadang, saya juga pernah dengar sedikit katanya pernah dipanggil sama pengurus desa, pernah hampir diusir oleh warga-warga di setempat, ya. Ya begitulah memang resiko para penginjil, ya. Itu tadi yang mau saya tanyakan, cuman Pak Dadangnya kan agak kesulitan ya, perjalanan 4 jam naik motor, wah luar biasa. Memang hidup Pak Dadang tuh dia serahkan semua sepenuhnya untuk Tuhan, ya. Untuk panggilannya beliau untuk mencari jiwa-jiwa terhilang, anak-anak muda ya, yang amat sangat butuh uluran tangan kita gitu. Nah, balik lagi ini masih ada asrama putri, masih ada, masih bercokol atau sudah sudah pada tidur? Masih ada tuh Bu. Iya. Adik-adik. Bisa dengar nggak? Kalau yang putra kan udah keluar karena besok pada sekolah. Bu Linsi, ini ada yang tanya, Ria, Shalom, nomor rekening tidak bisa menerima, gagal terus, tolong diinfo nomor rekeningnya ya, terima kasih. Saya jadi baca komen-komennya. Nah, saya ingin membagi berkat, Moses Martin. Saya ingin membagi berkat, Bu. Kalau boleh Kalau tahu misalnya siapa nggak bisa yang... masuk, nggak bisa masuk ke Sandi, ke sini aja nggak apa-apa, ke WAFM. Nah, itu. Iya. WAFM nih. Nah, terus ini ada lagi, saya ingin membagi berkat Bu Fadila, Bu Linsi, kalau boleh tahu siapa yang bisa saya hubungi ya. Kebetulan saya di wilayah... Di ini aja. Karena kita harus merahasiakan lokasi ya. Harus merahasiakan lokasi di mana mereka berada. Makanya dia bilang, siapa yang bisa saya hubungi ya? Kebetulan saya di wilayah Jakarta Utara, Kelapa Gading, Tanah Merahnya di mana? Nah, itu Bu Linsi. Ya, hubungi saya aja. Kan ada nomornya Bu Linsi ya di sini ya? Ya, hubungi saya aja. Itu di websitenya ya. Di website kami. Gimana caranya ya? Bentar. Saya juga lupa gimana caranya menampilkan website saya. Ya, bisa menghubungi Ibu Fadila, bisa menghubungi saya, ada website WAFM. Tunggu saya tulis website WAFM-nya. Di komen gimana ya Pak Apiang, bisa nggak bantu share screen websitenya WAFM? Di sini nggak ada Bu ya? Bentar. Websitenya nggak ada kayaknya sini. Apa saya ketik aja Bu? Nah itu websitenya WAFM ya. Nomor WA saya ada di situ, kalau di scroll paling pojok bawah kiri paling bawah itu ada WA saya ya, wafmgroup.org. Jadi ke situ aja mungkin ya, lebih gampang. Iya, betul Bu Linsi. Ya, dicatat. Nah ini kalau untuk membantu, kalau susah masuk ke rekeningnya Sandi, ya Argius Sandi, ke sini aja nggak apa-apa. Ya, kalau susah masuk ke BRI ini, bisa masuk ke WAFM, itu ada semua di dalam deskripsi ya.
Oke. Nah, itu di deskripsi juga ada nanti. Oke, sekarang nih, Sekar sudah ya. Sekar tetap semangat Sekar, jangan hilang-hilang timbul kayak teh celup ya. Jangan apa jangan naik turun ininya, apa namanya? Imunnya, imun rohaninya maksudnya. Iya. Ya Bu Linsi ya. Tetap teguh, Iya. tapi aku yakinlah Sekar dengan tempaan segala tempaan yang sudah pernah kamu alami, pasti kamu akan semakin kuat. Ya, Sekar Amin. ya. Sekarang sedang dalam dipulihkan Iya. Tuhan lagi ya, biar jadi kuat, biar jadi luar biasa. Nah, gongnya nih Bu Linsi Amin. nih. Bu Linsi, Bu Linsi, Bu Linsi. Nah, Bu Linsinya juga ngilang. Pak Piang, ini Bu Linsinya kemana nih? Ya tadi kan katanya lagi masak. Saya lagi nyiapin breakfast ini, jadi nggak bisa Iya. bolak-balik ya. Oke, Iya, oke. betul. Tadi saya mau tanya Bu Linsi, program WAFM ini setahun berdiri apa aja, jadi bisa kita semua bisa tahu karena kan WAFM kan paling orang-orang tertentu yang tahu, hanya orang yang beramal soleh yang tahu WAFM. Ya, kalau buka websitenya itu bisa kelihatan kok kegiatan kita apa aja, ngapain aja. Ya, ya sering-sering aja ngikutin acaranya Ibu Fadila, Iya. acara gereja YouTube itu juga saya relay di gereja YouTube. Ada juga di channel saya ya, Good is the Lord, itu pasti tahu. Jadi sering-sering aja ngikutin acaranya Ibu Fadila, nonton acaranya Ibu Fadila, pasti tahu. Gitu kira-kira. Bu, cerita-cerita sedikit dong tentang WAFM, Bu. Oh, saya lagi masak. Ya elah. Nggak bisa, Harusnya saya ini lagi tadi kita masak undang next Bu time. Maya ya. Iya. Bu Maya kan juga banyak tahu. Ya, ajak Bu Maya aja, ajak Bu Maya Piang ke sini. Tuh. Ya. Pak Piang, Iya, iya. coba. Aku mau ngobrol lagi deh sama Sekar. Sekar. Iya, halo. Oke, selama Halo. kamu ya apa aja sih? Dengar nggak suaraku? Sekar. Iya, kedengeran. Oke. Selama kamu perjalanan, berarti kamu di usia 16. Sekarang usiamu berapa? 18. Sekarang 18 tahun. 18 tahun. Berarti 2 tahun yang lalu. Halo. Iya. Berarti dari 16 tahun toh kamu terima Tuhan? Iya, dari umur 16 tahun tepat. Berarti udah 2 tahun ya? Iya, udah 2 tahun. Iya. Nah, selama 2 tahun tuh orang tuamu gimana sampai sekarang? Awal-awalnya itu ya marah karena kan baru tahu. Terus semenjak udah di luar itu udah nggak diperdulin lagi kan. Tapi waktu itu aku sempat pulang, tapi mereka udah nggak apa-apa sih, baik-baik aja. Sampai sekarang juga mereka udah tahu, tapi kayak nggak diperduliin, kayak dilupain gitu. Oh, mereka udah lepas tangan ya. Halo Sekar, mereka udah lepas tangan ya? Ya, udah lepas tangan. Oke, berarti proses ketika kamu selama 2 tahun itu kemana aja? Kan kamu diusir gitu-gitu. Nah, Iya. pas kamu diusir itu posisi kamu kemana? Apa ke tempat temanmu atau kemana? Iya, lebih sering ke tempat teman sih. Nggak ada tempat gitu. lagi karena kan, iya. Terus Ada ketemu Bu kakak Linsi angkat dari Zoom juga. Oh, Zoom di mana? Awalnya dari Telegram teman.
ketemu di Zoom. Ada sekitar 5 orang waktu itu kita ngobrol. Ada aku juga kan. Oh gitu. Bulan Juli itu. Iya. Cerita dong perjalanan kamu, terus akhirnya kamu sampai ke Pastori. Iya, terus pas diusir dari Surabaya itu kan aku udah di rumah teman lagi kan, terus ikut lagi karena udah pulang ke Jakarta, ikut lagi karena udah nggak tahu mau kemana lagi, mau pulang lagi juga nggak mungkin bisa. Terus sekolah juga udah bubar waktu itu, udah acak-acakan. Kan sempat 1 semester aku nggak ikut sekolah, tapi masih bisa sekolah. Terus di rumah temen, terus aku sempat ke rumah keluarga dari papa di rumah apa. Di situ bantu-bantu kerja selama 1 bulan. Itu sih biar sekolah mereka tanggung, tapi selama 1 bulan itu mereka nggak dibayarin uang sekolah aku selama 1 bulan itu. Terus akhirnya ya situ aku stres kan, udah dimarahin terus, marahnya nggak wajar, kayak dikata-katain, padahal masih keluarga lah. Tapi memang dari keluarga papa ini aku kurang kenal juga sih, kurang akrab. Terus selama 1 bulan itu, terus sekitar di bulan Oktober 2020 itu aku join lagi di grup WFM ini. Terus cerita-cerita ke Bu Linsi, ke Bu Maya. Nah, di sini aku kenal keluarga rohani lagi dari Bu Naomi itu. Nah, di situ sekitar 2 bulanan aku di rumah Ibu Naomi, tinggal di daerah Serpong. Nah, terus di situ keluar lagi. Ya. Terus di situ keluar lagi, terus WFM lagi yang ngebantu aku. Nah, terus akhirnya aku singgah di rumah Pak Hans ini sampai kira-kira 5 bulanan aku di rumah Pak Hans. Nah, di rumah Pak Hans ini kan karena mereka sekeluarga mau pindah ke situ, nggak mungkin aku mau ikut karena sekolah aku kan di Jakarta juga. Aku masih sekolah, lanjutin sekolah. Nah di situ dari keluarga Pak Hans ajak aku ke gereja. Nah di sini aku belum tahu apa-apa sih sebenarnya kalau aku mau pindah di sini di Pastori ini. Tapi emang aku udah ada dari hati udah tertarik sih buat di sini karena Halo? Halo, iya. Oke, ini udah bagus. Ya. Nah, terus di situ pas udah kenal sama Ibu Gembala. Nah, di sini aku udah ada niat sih. Emang udah ada tujuan buat tinggal di sini. Putus-putus di Pastori ini. Tapi aku satu-satu. Ada. Halo? Ya, udah oke. Kadang naik turun sinyalnya. Iya. Nah, terus di situ udah kayak kelihatan udah boleh lah aku tinggal di Pastori ini kan. Terus ya di bulan Juni itu aku baru pindah di Pastori ini sampai sekarang. Gitu cerita. Luar biasa ya perjalananmu sampai waktu itu kamu ya beberapa kali ya kita ketemu, kemudian aku melihat memang kamu itu banyak guratan-guratan, bisa lihatlah dari bersikap, dari mata kamu, kelihatan kamu memang punya penuh beban psikologis, tapi puji Tuhan saat ini sedang masa pemulihan. Walaupun saat ini sedang masa pemulihan, aku lihat Tuhan berkarya luar biasa di dalam hidup kamu ya Sekarya. Yang jelas
Jangan sampai kamu apa ya, lengah, terus jangan sampai kamu menuruti hawa nafsumu sendiri. Ntar kamu nyalakan iblis. Iblis bilang, kok gue lagi sih yang disalahin? Lu aja kali yang pengen ini, pengen terjerumus. Gue kan kagak ngajak-ngajak elu. Kan begitu. Jadi tergantung di diri kamu Iya. sendiri sekarang ya. Tetap semangat. Kalau Iya. dulu jujur ya, aku Iya. kalau ingat itu aku Iya. kadang nangis, bilang Tuhan erhamna ya Allah, aku minta ampun Tuhan. Aku pingin kamu itu dewasa. Ya, dengan Iya. kamu bisa berpikir sendiri apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku hadapi, seperti ini bagaimana sikapku. Aku kepingin kamu punya jiwa yang benar-benar kuat dan survive dan benar-benar jiwa yang amat sangat apa ya, bisa menghadapi segala sesuatu dengan situasi apapun, Sekar. Iya. Makanya aku bilang ya, kalau aku, Bu Linsi, dan mungkin ada beberapa murtadin lainnya ya. Nah, kena lagi nih gue. Suaranya mantul-mantul. Oke, udah enggak. Halo, ya. Nah, Udah. ya. Kayak aku terima Tuhan ya, kemudian baptis dalam kondisi psikologisku, jiwaku itu sudah kuat. Sudah kuat karena usia juga, kemudian pengalaman hidup yang berliku-liku yang membuat kita itu lebih kuat. Tetapi kayak Sekar yang dengan usia yang sangat muda, terus teman-teman yang lain ya, aku suka nangis sendiri aja, ya Tuhan kok bisa ya anak-anak ini yang kayak gini ini bisa bertahan ya, bisa mereka bisa kuat si Sekar juga bisa kuat. Itu aku nggak akan, aku cuma bilang kalau aku seperti mereka belum tentu aku bisa kuat seperti kalian, karena ketika aku terima Kristus, aku sudah mapan secara psikologisku, secara jiwaku udah oke ya. Jadi rintangan, lika-liku dan segala macam cobaan itu bisa lebih dewasa menyikapi ketimbang kalian yang masih sangat muda, Sekar ya. Makanya waktu itu kamu dalam kelabilanmu itu aku biarin dulu, biar dia maunya apa. Nanti mentok pasti balik lagi. Ya. Nah, sekarang kamu sudah masuk ke 18 tahun, lika-liku yang kamu hadapi, kamu sudah tahu bagaimana cara menyikapinya, dan itu tetap harus kamu apa ya, segala sesuatu yang kamu dapati saat ini, sebelum-sebelumnya juga itu jadi pelajaran biar kamu kuat. Tuhan itu nggak pernah sia-sia milih orang. Ya. Amin. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tuhan bilang, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu kok. Jadi dia tidak pernah akan menyia-nyiakan orang-orang yang dia pilih. Nah, tinggal kitanya nih. Kita mau menyia-nyiakan diri kita di hidup kita, atau mau membuat hidup kita itu bermakna, jadi berkat kek, atau apalah gitu ya. Yang jelas Sekar ya, kamu sekarang sudah dipastori, sudah lebih fresh di situ, karena jarak sebentar Sekar. Setelah kamu ke Kohans itu, apa kamu langsung masuk pastori? Enggak kan ya? Enggak. Ya kan? Gimana? Itu kan setelah dari Kohans ke pastori itu, apa kamu langsung pindah ke pastori? Iya, langsung. Ya biar apa namanya, ya teman-teman tahu ya semuanya di sini ya, Sekar nih pintar sebenarnya, cuman labil ya, masa-masa anak-anak muda ya biasalah, cuman dia dia mungkin saat ini, bukan mungkin, saya yakin Sekar sudah menemukan kedamaian, sudah menemukan mungkin titik jenuhnya tuh udah lewat kali ya, kesana kemari ya gitu-gitu doang ya Sekar ya, mau berbuat hal yang tidak berguna ya hasilnya gitu-gitu doang, mungkin jenuh. Mudah-mudahan ini
perjalanan terakhir untuk nggak neko-neko lagi. Amin. Aku kalau ingat kamu tuh Sekar, ya ampun ini anak. Makanya selama itu kamu WA aku nggak bales, kamu Telegram paling aku ngobrol seadanya saja. Karena aku pengen kamu kuat, kamu bisa jadi perempuan Iya. yang betul-betul strong man gitu loh. Strong woman, jadi memang betul-betul kuat, betul-betul siap menghadapi dunia yang mengerikan ini gitu loh. Jadi waktu Yes. kamu sudah bisa terjun ke dunia ini ya, kamu sudah kuat gitu loh. Walaupun kemarin-kemarin itu sebenarnya lika-liku perjalananmu yang untuk menguatkan dirimu sendiri. Jangan lari-lari lagi Iya. Sekar ya. Iya. Udah cukup story. Perjalanan terakhirmu Iya. di situ aja. Ya, jangan lari ke sana kemari. Karena apa ya? Pertama kamu perempuan, ya Neng ya, ya Neng ya. Iya. Terus juga apa jangan sia-siakan hidup kamu, ya. Iya. Perjalananmu masih panjang Sekar. Gitu. Iya. Ini Pak Apiang. Iya, Bu. Iya, ini Bu Maya nggak bisa naik ya? Belum Aku cuman dibales ya. Oke, tadi kan Bu Linsi kasih apa? Kasih websitenya WAFM. Nggak bisa dimasukin ke situ ya Pak Apiang ya? Kemana? Ke sini ya websitenya. Websitenya bisa, Bu. Coba di-share di sini Pak Apiang. Mana? Bentar. Tadi Ibu Linsi taruh di mana sih? Mana nih? Kok nggak ada sih? Nah, Mestinya ada nih. Bentar, aku Bu. kasih ke Bentar. Pak Apiang Oh, aja ya. ini, Bu. Ini nggak ada tuh websitenya tuh. Oh iya ini. Ya, Nah, itu. ini ya teman-teman ya, saudara-saudaraku seiman, bisa tahu isi kegiatan kami di WAFM, We Are for Murtadin ini apa saja ya. Berdirinya itu baru setahun lebih sedikit, setahun lebih 4 bulan. Tetapi Tuhan itu tidak pernah melihat umurmu berapa. Tetapi ketulusan hatimu untuk mengerjakan sesuatu untuk memuliakan kerajaan Allah. Itu yang Tuhan lihat. Jadi bisa saudara-saudaraku ya seiman bisa lihat kegiatan WAFM apa saja. Karena banyak sekali teman-teman apologet, teman-teman Kristuber, bahkan teman-teman netizen yang ada di sini ya. Itu banyak yang nggak tahu We Are for Murtadin itu apa sih? Banyak yang baru tahu. Kecuali teman-teman apa ya Kristuber setahun belakangan itu banyak yang tahu. Tetapi kan sekarang kan banyak yang netizen atau Kristuber usia tua, usia tua tapi baru ikut apa meramaikan dunia per-YouTubean Kristen. Nah mereka banyak yang nggak tahu. Maka ini saya ingin next time saya akan selalu memperkenalkan apa itu We Are for Murtadin dan apa kegiatannya, siapa aja di dalam sini ya. Jadi kegiatan kami tidak melulu fundraising, tapi kami juga banyak kegiatan yang lain seperti belajar bahasa Ibrani, bahasa Inggris, kemudian belajar berapologet juga ya. Mungkin Pak Apiang bisa kasih tahu Pak Apiang Ya. berapologet kita tuh di mana aja? Maksudnya anggotanya siapa aja gitu loh. Biar teman-teman juga kan. Anggotanya sih, Bu, dirahasiain kali, Bu. Oh gitu. Maksudnya yang Iya. sering wirawiri ke YouTube, wirawiri di YouTube siapa aja di WAFM yang sering ye gitu. Oh, ya banyak lah nama-namanya pada tahu lah. Cuma kan kalau merujuk sama grupnya ya, ya itu mungkin nggak bisa dikasih tahu kali, Bu. Iya, bukan grupnya kan pokoknya Apa? mereka sempat tergabung, maksudnya dalam pembinaan atau sempat tergabung di WAFM gitu. Seperti Ya, mungkin saya banyak. sendiri kan gitu kan. Nah, Ya, terus siapa mungkin lagi? mungkin teman-teman yang belum tahu kegiatan WAFM itu setiap Sabtu
Sabtu malam itu kita kedatangan tamu dari luar negeri, itu apologetnya dari luar negeri, Bu. Oh ya, saya mau kasih Iya. tahu nih ya, saudara-saudaraku ya yang ada yang nonton saat ini, kan sering ya, melihat di YouTube, nonton YouTube, apa namanya, apologet internasional, seperti siapa, Adam Shaker ya, Ya, Pak Rob ya betul, Rob ya, Christian. terus ya, itu yang memfasilitasi itu adalah WAFM. Yang mengenalkan mereka ke dunia YouTube Indonesia, maksudnya ya, mereka udah internasional tapi banyak orang Indonesia yang nggak tahu, itu adalah WAFM juga. Jadi WA for Murtadin lah yang menaungi atau memfasilitasi mereka untuk bisa orang Indonesia mengenal mereka. Gitu ya Pak Betul. Apiang ya? Betul betul, Bu, betul. Banyak apologet Termasuk internasional ya, udah termasuk dari setahun yang siapa lalu lagi Pak? kayaknya, Bu. Iya, Iya, Rob Christian, Usama iya, Dakdok, Dam Gibson, Jay Smith, J. Smith ya. ya, Father Butros, Oh iya, iya, itu pokok banyak lah terus si apologet, siapa, Hussein siapa itu ya, siapa sih? iya, Usen, Ya, itu awal mula mereka dikenalkan, di Indonesia itu lewat WAFM ya, teman-teman semuanya, biar tahu apa kiprah WAFM, WA for Murtadin ini selain, membina, terus juga selain juga memberikan, apa namanya, edukasi mencarikan edukasi, sebagai dana untuk teman-teman ini ya, yang teman-teman yang di rumah singgah serta di pastori ini, kami juga punya kegiatan yang tadi disebutkan Pak Apiang. Jadi mungkin teman-teman bisa apa namanya, bisa nonton YouTube apologet internasional yang bisa kemudian dikenalkan di Indonesia itu lewat WAFM sebenarnya. Jadi betul betul. apa dedengkotnya itu WAFM. Begitu ya Pak Piang ya. Iya, betul, Bu. Ya, dan saya sebenarnya salah satunya saya dari WA for Murtadin juga. Bu Linsi yang rekrut saya di WAFM, kemudian banyak teman-teman apologet yang lain ya. Pak Bu Sofiatul juga begitu ya Pak Apiang ya. Maaf kalau saya salah. Iya, Bu Sofiatul termasuk apologet kita ya, Ya, apologet, yang istilahnya mumpuni lah, gitu. ya. Yang awal mulanya berangkat dari teman-teman WAFM ya. Iya, apa istilahnya, pertama menerjemahkan, Ya, awalnya kan setahu saya dia jadi translatornya siapa ya? Jay Smith ya? Apa siapa eee, saya per lupa. pertama siapa ya, kalau nggak salah siapa ya, Itu lupa awal ya. mula dia terjun di dunia hitam, lembah hitam per YouTube. Oh enggak, Bu Sofiatul sih emang udah lama, Bu, udah lama dia. Ya, maksudnya dikenal banyak Ya, orang sejak dikenal banyak orang, ya. ya, Ya 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 ya. setahu saya Kayaknya sih dari di mulai situ. Adam Shaker. Ya, ada Mulainya speaker ya, Bu. Ya, dari mulai Adam Shaker. mulainya Ya. dari Adam Shaker, Bu, ya? Ya, Oh. awalnya kita dari Adam Shaker, terus barulah merambah kemana-mana. Sekarang kita lagi membutuhkan translator berbahasa Arab sebenarnya, karena kita banyak sekali kawan-kawan Sayangnya selalu gak ada waktu, Bu Linsi. Ya. Hari Sabtu ini kita ada Hussein, Brother Hussein dari Arabic speaker, aduh handphone saya berisik, Arabic speaker dari Iraq ya, yang akan membawakan tema ayat-ayat apa aja sih yang dicuri oleh Muhammad dari Alkitab. Ya, kemarin minggu lalu bagus ya, itu dari Usama Dakdok gitu, cerita Nabi Yunus, itu luar biasa, itu kalian mesti nonton.
Iya Bu Linsi, kalau Sabtu itu saya ada pemuritan di Koptik, agak repot. Kalau malam-malam Iya. itu ini karena saya nggak ngajar aja, karena kampus kami kan sudah libur ya, jadi masih oke lah. Kalau Sabtu itu, Sabtu sama Kamis itu sudah saya persembahkan diri saya untuk belajar gitu di Buat Koptik. kawan-kawan yang memang berniat membantu di rumah singgah, ya bisa ke rekening ini ya, rekening WAFM, tinggal ketik aja atau berikan pesan rumah singgah, ya, atau berikan pesan pastori, atau berikan pesan anak-anak. Nanti itu dananya dipisahkan, ya. Karena bukan saya yang pegang dana, kita punya bendahara, 2 bendahara dan sekretaris yang berbeda ya. Jadi kita juga, saya mengawasi keluar masuknya dana dan saya yang membuat kira-kira alokasi dana. Ini alokasinya, oh ini pesannya, misalnya pesannya rumah singgah, berarti ini alokasinya untuk rumah singgah. Ya, ini misalnya pesannya anak-anak, kalau pesannya anak-anak itu kita bagi menjadi 4 gitu ya, karena ada 4 lokasi pelayanan yang kita selama ini kerjakan ya. Selain dari rumah singgah, pastori dan rumah pelayanan, kita juga melayani murtadin di luar dari keempat ini. Misalnya ada ibu dari NTT yang membutuhkan dana ya untuk anaknya sekolah atau untuk anaknya beli seragam, itu kita salurkan. Atau misalnya ada bencana, ada warga kita misalnya di NTT atau di Malang, kemarin bencana alam itu ya, nah kita salurkan dana itu, begitu. Jadi kita alokasikan ya, kalau misalnya ada yang datang kepada kita butuh ini, itu biasanya ada interview dulu, ada perkenalan dulu, ini bener nggak, karena banyak sekali orang yang mengaku-ngaku murtadin terus minta dana. Ya, jadi kita ada cross check-nya, ada ya orang di seluruh Nusantara lah yang bekerja dengan WHFM, bekerja sama dengan WHFM untuk cross check orang-orang ini, misalnya dicek gerejanya, dicek misalnya lingkungannya ya. Jadi kita hampir ya sering sekali hampir tertipu lah, tapi puji Tuhan kita punya detektif yang luar biasa ya. Ibu Dila juga tahu ya, pernah mengalami itu ya, bahkan ada yang mengancam saya, oh saya akan bongkar Linsi, siapa silahkan gitu. Ternyata kan mereka tidak punya apa-apa mengenai saya gitu ya. Jadi ada yang seperti itu. Jadi kita tidak langsung ada yang butuh langsung kasih. Seperti Sekar juga, kita mesti tahu dulu Sekar ini siapa yang kenal Sekar, siapa yang orang tahu. Benar nggak nih kondisinya begini? Kan ada cross check-nya kan. Begitu jauh juga waktu dengan Pak Dadang, itu saya ada cross check-nya, siapa, bagaimana pelayanannya, videonya, kita mau lihat foto-fotonya, videonya, orangnya seperti apa. Jadi kita nggak asal kasih, dan apa yang kita beri itu lebih kepada kita tersembunyi ya, tidak diekspos di Facebook, tidak diekspos di YouTube. Kita lebih memberi secara tersembunyi, biarkan Tuhan yang tahu, begitu. Jadi pribadi orang-orang yang menerima pun kita rahasiakan, begitu. Bu Linsi, nanti kan next time saya pengen kita ngobrol tentang WAFM ya Bu Linsi ya, biar orang semua banyak kenal apa kiprah WAFM, bagaimana berangkatnya dari seperti apa gitu ya, terbentuknya seperti apa. Next time kita bicara masalah itu Bu Linsi, karena jujur sekarang kan sudah bermunculan netizen YouTube ini yang baru-baru ya kan. Nah, mereka banyak tidak kenal WHFM kecuali di luar negeri, karena kan posisinya memang di luar negeri kan.
Nah, para netizen yang baru-baru ini, walaupun mereka nih ya terus sekarang juga banyak bermunculan channel-channel Kristen yang baru, mereka kan nggak paham, nggak tahu apa itu WAFM, apa tuh ya Via For Murtadin, kan banyak yang nggak kenal. Nah, untuk Ya, itu next time kita bisa bongkar ya. ya Itu kegiatan mungkin WAFM. harus ke Pak YP ya, minta ke Pak Ini YP. Mbak, kasih kisi-kisi deh. Ya, minta ke Pak YP. Pak YP itu lebih kepada hubungan komunikasi antar apologet ya, baik internasional maupun nasional ya, Pak YP yang lebih, karena di WAFM sudah ada bagian-bagiannya, pekerjaan-pekerjaannya. Dan satu hal ya, kita nggak dibayar ya, kita tidak dibayar dan kita tidak menerima bayaran ya. Kita semuanya volunteer dengan senang hati, dengan Sukarela. Ya, dengan sukacita. Tidak ada yang dibayar. Ya, kalau kita memberikan persembahan kasih kepada pendeta tetap kita, pendeta kita, atau pekerja-pekerja yang bekerja di WAFM, itu hanya sedikit, tapi fokus kita, biaya besar kita itu memang kepada hal-hal seperti ini, melindungi murtadin yang teraniaya, lebih kepada ke situ. Ya, kalau misalnya teman-teman nih pernah melihat apologet internasional ya, ada yang translator Ibu Sofi, atau mungkin ada Brother Legal, atau mungkin saya, itu semua videonya itu dari WAFM. Kami memang meminta semua channel besar manapun, entah itu Kanuru, entah itu Urban Channel, semuanya itu untuk menguploadnya untuk mendownload dari kita dan menguploadnya seluas-luasnya agar Injil diberitakan, agar kebenaran diberitakan, dan kita bongkar itu apa yang selama ini disembunyikan ya. Nah, inilah yang kita kerjakan. Jadi it's okay, bukan untuk meninggikan nama WHFM, tapi nama Tuhanlah yang kita tinggikan. Kiranya seperti itu. Iya. Nanti kita cari waktu lagi ya Bu Linsi ya, untuk bisa kita cerita tentang We Are For Murtadin, karena memang banyak yang belum kenal juga, kecuali orang-orang baru Bu Linsi itu banyak belum kenal, kecuali kayak orang-orang lama kan, kayak misalnya siapa ya saya ya, Pak Kece juga dulu itu dari We Are For Murtadin ya. Kan Pak Kece itu juga berawal dari WAFM ya. Waktu itu WAFM lah yang waktu itu masih sedikit ya orangnya, yang membantu menyelamatkan Pak Kece dari Bekasi ke Bali waktu itu ya. Jadi ada gerakan-gerakan kita yang memang tidak usahlah diekspos ya. Kami hanya mau melihat buahnya, tapi tidak mengekspos apa yang kita kerjakan. Seperti itu. Biarkan orang lain yang melihat pekerjaan kita ya. Kira-kira begitu. Banyak sekali kok yang sudah kita kerjakan. Iya, betul Bu Linsi. Dan yang tergabung di WAFM ini sebenarnya bukan orang-orang baru, dan bukan orang yang tidak dikenal, bahkan orang yang sangat dikenal ya Bu Linsi ya. Cuman semua itu kan berawal lagi balik lagi panggilan ya. Ya. Panggilan. Seperti Pak Tony Bastaman juga itu di WAFM. Ya. Oh, dia termasuk orang lama barengan kita ya Bu Linsi ya. Ya. Iya, jadi dulu itu banyak sekali dan orang-orang hebat isinya. Cuman Tuhan gak lihat kehebatan dan kepintaran, tapi Tuhan lihat hati, bener gak Bu Linsi ya? Nah, berangkat dari situ, kalau saya bilang, kalau bahasa seninya itu seleksi alam. Jadi benar. Yang memang punya hati akan tetap bertahan, yang bukan tidak punya hati, yang merasa ini bukan tempatnya ya mental gitu kan Bu Linsi ya. Karena banyak yang visi-misinya sudah berbelok, biasanya mereka mental. Visi misi kita satu. Jadi yang menyatukan kita adalah visi misi
kita dan itu ada di website kita ya. Betul, Bu Lindsay. Ini kayaknya ada kesulitan mau transfer kemana? Transfernya ke sini, Bu. Itu ada di layar ya, dukung pelayanan WAFM melalui BCA dan juga BRI ya. Ya, Iya, mungkin Ibu salah jadi ketik makanya nggak bisa masuk-masuk. ya mungkin salah nomornya, kekurangan apa kelebihan kalinya. Bisa jadi gagal ininya, apa namanya, ini masuknya. Jadi ada orang bertanya-tanya ke saya, loh ternyata Bu Fadila itu di WAFM. Iya, loh saya istilahnya angkatan pertama ya Bu Lindsay ya. Iya. Banyak yang bertanya-tanya. Kemudian juga ada beberapa yang bilang, oh Bu Fadila di WAFM. Iya, saya sudah lama dari angkatan pertama saya sudah di WAFM. Terus ada yang bertanya-tanya lagi, Bu Fadila itu WAFM apa? Nah, banyak yang nggak tahu Bu Lindsay, banyak orang baru soalnya itu. Iya. Jadi sebenarnya yang bergabung di WAFM ini dulu orang-orang luar biasa semua, tapi karena saking kepinteran, waktunya juga tidak bisa penuh. Saya sendiri kadang-kadang waktunya kesulitan ya untuk bisa berbuat sesuatu. Tapi selalu misalnya Pak Dadang, Bu Fadila sharing ya, oke siap, saya gitu. Itu cuma yang bisa saya lakukan ya. Nah, next time ya Bu Lindsay ya, kita bikin satu acara untuk mengenalkan WAFM, kemudian apa saja yang dilakukan WAFM biar lebih jelas teman-teman, biar saudara-saudara kita semua biar tahu Bu Lindsay. Juga banyak yang nggak kenal Bu Lindsay, Bu. Ada ya netizen-netizen usia tua tapi baru ikut. Ya karena saya memang nggak keliling ke channel-channel ya untuk saya orangnya keliling. Kalau nggak dimintai tolong gitu, saya nggak keliling. Saya kan channel saya sendiri aja nggak saya urus. Kadang-kadang Bu Lindsay mau keliling gimana? Ya, saya nggak keliling dan memang banyak yang saya tolak ya untuk kesaksian saya, karena kesaksian saya sudah banyak. Jadi mungkin mereka bisa ambil aja dari situ. Kesaksian saya juga ada di channel Alpha, ada di channel USA ya, channel Adam Seeker juga sudah ada. Jadi bisa ambil aja dari situ. Silakan comot, nggak apa-apa. Ya. Kalau saya biasanya banyak loh Bu Lindsay, netizen yang baru ya, itu nggak tahu awalnya saya tuh gimana, kesaksian saya seperti apa. Jadi taunya saya kasih tausiah, saya kasih ilmu-ilmu perbandingan agama gitu ya. Taunya mungkin saya berapologia, jadi banyak nggak tahu kesaksian saya seperti apa ya, sama ya kayak gitu. Jadi kalau saya diundang ke channel lain gitu untuk bantu channel ya oke gitu. Jadi kadang-kadang channel saya sendiri nggak jadi besar-besar gitu, tapi memang saya sih nothing tulus, jadi tidak mencari eksistensi dan tidak mencari uang dari YouTube. Iya. Ya, gitu. Ya saya nggak butuh lah dari YouTube. Ya betul Bu Lindsay. Apalagi saya juga kerja kan, jadi kadang suka nggak sinkron waktunya. Dia ada yang tanya Bu Lindsay, ada yang bisa bantu untuk baptis nggak? Lokasinya di mana? Ya. Lokasinya di mana? Nah, ada gereja lokal. Kita juga kerjasama ya dengan gereja-gereja lokal ya. Begitu, karena WAFM ini kan bukan yayasan, bukan gereja. Kami adalah grup orang-orang yang peduli untuk Indonesia. Begitu. Jadi biasanya itu kami salurkan, oh kamu lokasi di mana? Kira-kira di mana? Kita arahkan kepada gereja-gereja yang sudah bekerja sama dengan kita. Seperti itu kiranya. Ya. Jadi kalau misalnya ada umat-umat yang harus dibantu misalnya ya, kita koneknya melalui gereja dulu. Jadi gerejanya di mana? Aktif nggak di gereja? Nanti kita bantuannya melalui gereja tersebut. Kayak misalnya tempat tinggal ya Bu Lindsay ya. Tempat tinggal di mana? Jadi kita serahkan ke gereja lokal. Gereja lokal, iya. Kayak misalnya Sekar, gimana saya bisa bantu Sekar? It's okay, gimana bantu Sekar? Masuk ke WAFM, nanti kita arahkannya, salurkannya melalui gembalanya, begitu. Jadi ada
lebih terorganisir, lebih Betul, betul. struktur gitu ya. Jadi nggak langsung Terorganisir dan tetap iya, bisa lebih kita pantau, benar nggak Bu? Dan betul, lebih tetap dibimbing. terorganisir dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Nah, kita tetap itu setiap 3 bulan dalam pantauan kita. setiap 3 bulan kita ada meeting, namanya meeting members ya. Jadi member-member WAFM itu kita meeting kemana saja pengeluaran kita, masuknya, pemasukan, pengeluaran kemana saja, pelayanan-pelayanan, goal kita apa, ya apa goal kita, apa yang sudah kita capai, apa yang mesti kita perbaiki, apa yang mesti kita kerjakan, ada nggak koreksinya. Jadi ada follow up, ada apa ya istilahnya, bagaimana membuat WAFM ini bisa melayani lebih luas, kira-kira begitu. Ya, oke Bu Linsi. Jadi WAFM ini bergerak di segala bidang untuk kemaslahatan umat, bahasa sananya, untuk mencapai visi misi Tuhan ya, membesarkan kerajaan Allah, itu visi misi kita sebenarnya. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya untuk bisa membantu, ini sudah ada nomor rekeningnya tertera di situ, nanti di deskripsi juga akan kita tampilkan begitu. Mungkin begitu ya Bu Linsi, ternyata kita hampir 2 jam loh Bu Linsi. Iya ya. Saya Belum sampai Pak Dadang. sudah selesai sudah selesai breakfast saya. Ya. Oke, semoga Bu Linsi selalu bersukacita. Salam buat keluarga Bu Linsi ya. Nih, Sekar masih di sini, Sekar tetap kuat, tetap semangat. Salam buat teman-teman jadi pastori, salam buat Bu Gembala ya. Next aku mau ke sana. Ada waktu ya. Ada waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Semoga ini bisa menjadi perenungan kita semua dan bisa menjadi manfaat serta berkat buat kita semua, membuka hati kita, membuka mata hati kita, bahwasanya di luar sana banyak anak-anak yang terlantar, yang perlu uluran tangan kita. Ingat, bantu mereka dengan apa yang kita bisa, jangan menunggu dengan apa yang kita punya. Itu, karena kalau menunggu dengan apa yang kita punya, kita nggak bisa bantu orang. Ya. Nah, sekian dari kami ya. Saya mewakili We Are For Murtadin ya, dari teman-teman ya. Sekali lagi yang tergerak hatinya untuk memberkati pekerjaan Tuhan ini, boleh menyalurkan berkatnya ke rekening yang sudah tertera di layar ini. Kemudian nanti kalau masih kurang juga ada di deskripsi ya. Semoga berapapun dan apapun bentuk bantuan teman-teman, saudara-saudaraku seiman semuanya, Tuhan memberkati dan Tuhan akan balas berlipat-lipat ganda lagi. Amin. Karena kita yakin dan percaya segala sesuatu yang kita berikan itu dengan niat tulus untuk membesarkan kerajaan Allah, tidak akan pernah sia-sia. Demikian dari saya, mohon maaf kalau selama acara ini berlangsung ada kekeliruan dalam berucap, mungkin ada sedikit hal yang mungkin nyangkut di hati kecil saya, yang itu membuat saya seperti seorang yang sedikit jumawa atau saya minta ampun sama Tuhan, irhamna ya Allah, karena kesalahan itu manusia itu tidak luput dari khotok minal dari kesalahan dan kekhilafan, karena kita manusia biasa. Sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mantengin ini dari awal hingga akhir acara ini. Bu Linsi bisa pimpin doa penutup, Bu Linsi? Ya, baik. Bapakku yang di surga, terima kasih atas berlangsungnya acara kami. Luar biasa, Engkau Tuhan menjamah hati kami masing-masing, luar biasa Tuhan. Engkau
memperbaharui hati kami, memperbaharui karakter kami dan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya acara ini memberkati juga kawan-kawan kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang menyaksikan kami melalui Facebook ataupun melalui YouTube Tuhan. Berkahi mereka Tuhan, keluarga mereka, jamah hati mereka Tuhan. Buat teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan yang belum menerima keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan, jamahlah hati mereka Tuhan, tariklah mereka Tuhan, agar mereka bisa melihat keselamatan yang Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, berkahi Ibu Dila dan keluarganya, pelayanannya, serta keluarganya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkahi juga Sekar dan kawan-kawan yang ada di Pastori, berkahi Ibu Gembalanya Tuhan. Gereja dan kegiatan yang mereka kerjakan sehari-harinya, berkahi juga moderator kami Tuhan, Apiang, keluarganya dan pelayanannya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Oke, sampai ketemu lagi next time. Ya, terima kasih Pak Pia, Ya, Ibu terima kasih, ya. Sekar, tetap kuat.